Kembali lagi di channel kesayangan kita yang selalu menyajikan kajian-kajian menarik seputar perfilman dan perdongengan. Dimana lagi kalau bukan Movie Man Universal. Film yang akan kami breakdown kali ini adalah Noah tahun 2014 yang menceritakan tentang Nabi Ibrahim. Salah dong, menceritakan tentang Nabi Nuh. Secara garis besar memiliki kesamaan, yaitu diparingi musibah banjir besar oleh Sang Pencipta. Tapi jika diperhatikan secara detail akan ditemukan banyak perbedaan versi cerita dengan yang kalian ketahui ya guys. Perlu digarisbawahi, di sini kita tidak sedang memperdebatkan cerita mana yang benar. Cukup dijadikan tambahan pengetahuan aja ya. Seperti biasa bagi kalian yang sering mampir ke channel ini, siapkan kacang atom Garuda, air mineral, bantal yang empuk, charger, longgarkan celana, dan buka sedikit kancing baju biar lebih santai menikmati videonya. Cekidot. Setelah diusir dari surga, Adam dan Hawa memiliki 3 putra, yaitu Cain, Abel, dan Seth. Cain membunuh Abel dan lari ke timur. Dia dilindungi oleh malaikat yang terusir atau The Watchers, yang artinya para penjaga. Mereka membantu keturunan Cain membangun peradaban dan menyebar menyelimuti dunia. Hanya keturunan Seth yang bisa menjaga segala yang tersisa dari penciptaan. Noah memiliki 3 orang putra, yaitu Ham, Shem, dan Yafeth, dan seorang istri yang setia mendampinginya. Di awal cerita, Noah terlihat menegur Ham yang memetik bunga. Noah bilang kalau bunga ini tumbuh untuk mengisi bumi, jangan dipetik selagi kita tidak membutuhkannya. Saat malam tiba, Noah pulang ke tenda dan disambut oleh istrinya yang cantik ini guys. Dia menggendong Yafeth yang masih kecil. Noah pun kesirep saat itu. Dia bermimpi tentang iblis menyerupai ular dan peristiwa Adam melanggar larangan Tuhan, yaitu memakan buah khuldi. Noah melihat sebuah gunung dan di sanalah kakeknya tinggal. Setelah mimpi buruk itu, Noah kembali bermimpi dia sedang berdiri di atas darah. Mungkin ini isyarat bahwa dunia akan hancur oleh ulah manusia itu sendiri. Noah juga bermimpi dia tenggelam dalam banjir besar bersama orang-orang yang ingkar kepada Sang Pencipta, yaitu garis keturunan Cain. Dan seketika itu dia terbangun dari tidurnya guys. Ya begitulah mimpinya Nabi, selalu terhubung dengan Sang Pencipta, beda dengan kita-kita. Noah langsung OTW menuju gunung yang dia lihat dalam mimpinya itu. Di tengah perjalanan dia melihat sebuah pemukiman yang sudah diobrak-abrik oleh penjahat. Di sana mereka menemukan gadis kecil bernama Ila dan mereka membawanya. Saat malam tiba, Noah dibantu oleh sang penjaga untuk menuju ke gunung itu. Sang penjaga ini berwujud aneh seperti batu. Namun sebetulnya mereka adalah malaikat yang diusir ke bumi dan cahaya mereka dibelenggu dalam material berbentuk lumpur dan kini mengendap menjadi batu. Setibanya di gunung tersebut, Noah menemui kakeknya Methuselah. Sambil ngopi, Noah bercerita tentang mimpi buruknya itu. Noah yakin bahwa Sang Pencipta akan menghancurkan dunia ini. Namun saat dia menghabiskan kopi di tangannya, dia kembali melihat mimpinya itu. Ternyata Noah salah mengira. Banjir itu bukanlah untuk menghancurkan seluruh dunia, melainkan memisahkan siapa yang jahat dan siapa yang baik. Dan Sang Pencipta ingin memulainya dari awal lagi. Dalam mimpinya yang kedua ini, Noah melihat sebuah bahtera besar yang dapat menyelamatkannya. Saat Noah berpamitan pulang, kakeknya ini ngasih bibit tanaman yang dia ambil dari surga. Entah gimana caranya gue juga nggak tahu. Dan saat kembali ke tenda, Noah menanam bibit tanaman ini di tanah. Ya iyalah, masa di langit. Dan mereka pun beristirahat. Saat pagi tiba, ternyata tidak semua penjaga mempercayai manusia. Salah satu dari mereka hampir menggampar Noah. Namun tiba-tiba sumber air muncul dengan derasnya. Ini berkat bibit tanaman yang diberikan kakek Noah. Saat air itu mengalir sampai jauh, jika di mana air mengalir sampai jauh, hutan pun tumbuh dengan seketika, isyarat dari Sang Pencipta agar Noah menggunakan kayu-kayu dari sana untuk membangun bahtera. Air ini mengalir ke berbagai penjuru dunia, mengisyaratkan pada hewan-hewan untuk mencari asal-muasalnya, di mana mereka akan berlindung dari banjir besar di dalam bahtera Noah.
Hewan-hewan yang lain pun berdatangan guys. Mereka semua bergegas untuk masuk berlindung di sana, termasuk lebah dan pertawonan, ular, binatang melata, dan hewan-hewan lain. Sementara itu di dalam bahtera, Noah dan istrinya membuat sebuah ramuan agar hewan-hewan itu tertidur guys. Pas udah senggang, Ila nyamperin Noah dan dia curhat kalau dia tidak bisa memberikan Shem keturunan. Ila juga bilang kalau ini tidak adil. Noah punya 3 anak laki-laki, sedangkan Ila sudah mencintai Shem. Noah tersentuh mendengar ucapan Ila. Dia menyelinap masuk ke kawasan kaum Cain untuk mencari 2 wanita untuk 2 putranya itu. Namun ternyata yang dia jumpai hanyalah kekerasan dan darah yang tertumpah di mana-mana. Noah pun kembali ke bahtera dengan nafas yang ngos-ngosan. Noah sempat cekcok dengan Ham. Ham protes karena Noah tidak bisa membawakan seorang gadis untuknya. Ham sudah dewasa, tentu dia ingin memiliki pasangan hidup. Bener nggak sih? Akan tetapi Noah adalah Noah. Dia ingin Ham mengikuti perintahnya. Karena banjir akan segera datang, maka nggak ada waktu lagi buat mikirin gadis. Ham seketika kabur ke dalam hutan untuk mencari pasangan hidupnya sendiri. Dan saat sampai di perkampungan yang penuh penderitaan ini, Ham menjumpai seorang gadis terlantar. Ham memberinya makanan dan mengajaknya untuk hidup bersama. Di sisi lain, Ila yang sedang mencari Ham malah bertemu dengan sang kakek. Ila disuruh mendekat dan dia diberkati oleh sang kakek agar dapat memberikan keturunan pada keluarga Noah. Dan saat itu pula Ila nggak jadi mencari Ham yang kabur. Dia malah mencari Shem dan Ila tidak sabar untuk melakukan Saat itu pula, langit pun berubah menjadi mendung tanpa hujan. Bahtera sudah ditutup dan siap untuk mengapung, namun anak-anak Noah belum juga pulang. Dan saat hujan turun, Tubal dan pasukannya tahu kalau banjir akan datang dan dia ingin merebut bahtera milik Noah. Ham dan ceweknya itu berlari menuju bahtera, tapi nasib sial menghampiri mereka. Kaki ceweknya itu terkena perangkap sampai terluka parah. Noah mengajak Ham segera berlari dan meninggalkan ceweknya itu, hingga ceweknya terinjak-injak oleh banyaknya pasukan Tubal. Mereka berlari menuju bahtera, namun pasukan Tubal dihalang oleh para penjaga. Satu persatu para penjaga mati dan kembali ke langit pada Sang Pencipta. Dan saat penjaga terakhir dijemput pulang oleh Sang Pencipta, disitulah banjir besar datang. Noah dan keluarganya selamat dari banjir besar itu. Berkumpullah para keluarga Noah di depan api unggun. Noah bercerita ngalor ngidul dan bilang kalau Yafet akan menjadi manusia terakhir di bumi ini. Di sini Noah belum tahu kalau Ila sedang hamil. Dan saat mereka memberitahu Noah kalau Ila sedang hamil, dia malah murka. Bagi Noah, manusia hanya akan merusak bumi, perang saudara dan saling membunuh. Noah makin murka, dia ngamuk menatap langit. Baginya ini sangat sulit karena harus membunuh bayi itu, dan pada akhirnya hujan berhenti. Noah bilang kalau nanti bayinya lahir laki-laki, maka dia akan menggantikan Yafet sebagai manusia terakhir. Sedang jika perempuan, maka Noah akan membunuhnya tepat di hari kelahirannya itu. Mendengar hal itu tentu saja Ila sangat terpukul. Noah pun tidak ingin membunuh cucunya sendiri. Namun Noah beranggapan bahwa Sang Pencipta yang memerintahkan dia untuk mengakhiri kehidupan manusia di bumi. Shem dan Ila sempat ingin melarikan diri pakai perahu kecil guys, namun mereka digagalkan oleh Noah, dan mungkin karena kaget ya guys, air ketubannya pecah dan harus segera melahirkan. Dan ternyata Ila melahirkan anak cewek kembar guys. Noah yang mengetahui hal ini segera mencari Ila dan kedua anaknya, dan ternyata ada di atas bahtera. Noah sudah benar-benar murka dan ingin segera mengakhiri peradaban manusia. Tapi saat Ila mempersilahkan Noah untuk membunuh bayinya, nggak jadi guys, karena Noah telah melihat cinta di dalam hatinya. Inilah yang tidak dia lihat selama ini, dan kini dia merasa gagal mengemban tugas Sang Pencipta. Banjir pun sudah surut. Noah terlihat tidak terurus karena dia merasa tidak berguna, tidak bisa menyelesaikan apa yang diperintahkan oleh Sang Pencipta. Saat dia menemui Ila, Ila bertanya, "Why did you spare them?" And all I had my heart was love. Namun siapa sangka, Noah mendapat pencerahan dari Ila. Dia berkata,
The choice was put in your hands because He put it there. He asked you to decide if we were worth saving. And you chose mercy. You chose love. He has given us a second chance. Be a grandfather. Help us to do better this time. Help us start again. Dan inilah akhir dari film ini guys. Noah memutuskan untuk meneruskan generasi manusia, meminta cucunya untuk melengkapi mengisi bumi dengan beranak pinak. Dan film pun berakhir. Oke, itu tadi film Noah tahun 2014. Kami memberikan rating 9,6 pada film ini dan sangat merekomendasikan kalian untuk tonton film ini secara keseluruhan ya guys. Tinggalkan komentar kalian agar kami dapat menyajikan konten yang lebih baik lagi. Jangan lupa like and share video ini sebanyak-banyaknya. And see you on the next video.